Salam jumpa kembali saudara. Semoga keadaan saudara semua tetap baik-baik saja di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan sejenak firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pimpinlah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan kerapuhan dan kefanaan, ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami yakin firman-Mu ini memberi manfaat yang besar bagi kami yang sungguh mencari Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-35 akan menjadi dasar firman yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada seorang pelukis yang bernama Paul Gustave. Dia adalah seorang pelukis yang memang seringkali melakukan berbagai pameran lukisan di berbagai tempat, di berbagai negara. Nah, konon suatu kali ketika dia ingin melakukan pameran lukisan di sebuah negara, rupa-rupanya ketika dia akan melintasi perbatasan negara tersebut, dia baru menyadari bahwa dia kehilangan pasportnya. Lalu pada akhirnya Paul Gustave pun berusaha untuk bisa masuk ke negara di mana dia akan segera melakukan pameran lukisannya. Dengan dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah Paul Gustave, seorang pelukis yang akan melakukan pameran lukisan di negara tersebut. Tetapi rupa-rupanya saudara, penjaga perbatasan itu tidak mengizinkan Paul Gustave untuk masuk ke dalam negaranya. Walaupun Paul Gustave pada waktu itu sudah berusaha memperkenalkan dirinya, menunjukkan tanda pengenalnya bahwa dia adalah Paul Gustave, dia adalah seorang pelukis yang akan melakukan pameran di negara tersebut. Rupa-rupanya hal itu tidak menyurutkan ketegasan dari si penjaga perbatasan. Tapi di sisi lain, Paul Gustave pun dia tidak berputus asa. Dia terus memohon supaya dia diizinkan masuk ke negara tersebut kepada penjaga perbatasan itu. Dan akhirnya penjaga perbatasan itu mengatakan, "Oke, saya akan mengizinkan kamu masuk. Tapi ada satu hal yang kamu harus buktikan kepada saya. Yang harus kamu tunjukkan kepada saya. Tunjukkan bahwa dirimu adalah benar-benar adalah Paul Gustave yang akan melakukan pameran lukisan di negaraku." Lalu pada akhirnya Paul Gustave pun mengambil sebuah kertas putih. Lalu dia dengan bersegera melukis pemandangan yang ada di sekitarnya. Setelah itu Paul Gustave menyerahkan hasil lukisannya kepada penjaga perbatasan. Setelah sang penjaga perbatasan melihat hasil lukisan dari Paul Gustave yang begitu indah, akhirnya sang penjaga perbatasan itu pun memperbolehkan Paul Gustave untuk bisa masuk ke negaranya, karena Paul Gustave dapat menunjukkan identitasnya bahwa memang dia adalah benar-benar pelukis yang handal yang akan melakukan pameran lukisan di negaranya. Saudara, Paul Gustave dapat menunjukkan identitasnya dengan dia menggambar sebuah pemandangan dengan begitu indah. Nah, dalam kehidupan kita
kita juga sebagai anak-anak Allah memiliki identitas diri. Apa identitas diri kita sebagai anak-anak Allah? Dari bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa identitas diri kita sebagai anak-anak Allah adalah hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi, hidup menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan ini. Nah, masalahnya, sudahkah identitas kita sebagai anak Allah jelas mewujud dalam hidup kita? Sudahkah cerminan kasih Allah tercermin dalam hidup kita? Saudaraku, mari kita berhati-hati. Mari kita tetap bermawas diri. Jangan sampai identitas kita sebagai anak Allah, jangan sampai identitas kita yang adalah kasih tidak tercermin dalam diri kita. Jangan sampai karena diri kita Injil Tuhan ditolak. Selamat menjalankan kehidupan dengan kita mencerminkan identitas kita sebagai anak Allah. Dengan kita hidup mencerminkan karya kasih Allah, dengan kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain seperti yang Tuhan mau. Tuhan memberkati. Amin.